Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Kecamatan Muara Kewang, Lubuk Riak, Rantawalai, Bapak Ibu pengawas binaannya masing-masing di 3 kecamatan, Bapak Ibu yang tergabung dalam narasumbernya ada dua bagian, ada yang bagian kurikulum prototipe atau Ini sahabat-sahabatku, para peserta sosialisasi kurikulum dan program sekolah penggerak untuk tingkat kecamatan, 3 kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir, dan berfoto bersamanya adalah para kepala sekolah dan dewan guru dari kecamatan Rantawalai Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Ibu, saudara-saudara. Oke, terima kasih. Dan ini sahabat-sahabatku, para peserta dari kecamatan Muara Kewang, yaitu terdiri atas kepala sekolah dan guru dari perwakilan gugus masing-masing yang ada di kecamatan Muara Kewang. Jadi ini dari kecamatan Muara Kewang, Kabupaten Ogan Ilir. Dan di posisi duduk Kabid SD, pembina pengawas kabupaten dan sebagainya. Terima kasih. Ini adalah sesi pemotoan dari perwakilan Kecamatan Lubuk Liak. Ini adalah sesi pemotretan Kecamatan Lubuk Liak. Alhamdulillah. Prototip jadi, ya. Tapi lemaknya, rasanya, ngomongnya prototipe. Karena bahasa Indonesia itu cak mana tulisannya, cak itulah macanya. Tapi mendusun kami lain dulu. Complek dibaca komplek. Nah, itu bahasa dusun kami. Ya, complek ini. Iya. Gak usah lagi yang manggil ubah-ubah. Panggil apa-apa. Kita ini sudah tinggal di komplek. Ya, jadi komplek atau komplek. Nah, Bu, yang hadir hari ini kepala sekolah yang sudah terupdate kemana dia? Iya apa ya? Belum masih ada ya? Tapi yang hadir di sini lanjut ya? Lanjut besok. Lanjut ya? Iya. Soal ini nak bakal jawab kita dijelaskan lebih detail program sekolah ini oleh Pak Ika. Program sekolah penggerak. Kemarin kita mengenal guru penggerak. Aja masuk, saya tahu maksud dan tujuan. Begitu sampai di lokasi nanti saya balas insya Allah. Baik, Cak Mano. Terus tata cara daftarnya Cak Mano. Kita pakai bahasa kita biar mudah dipahami. Kemudian yang pertama pengenalan. Apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak sebagai katalis rotasi sebelum pleno kelulusan yang menjadi sekolah penggerak SD baru. SD ini ada lagi. Di mana kepala sekolahnya? Pak, kata Bapak tadi sudah MOU, nggak boleh pindah. 4 tahun nggak boleh pindah. Di baru 3 bulan lah nanti. Misalnya, boleh apa mau itu Pak? Melangkah nggak pemerintah daerah di dalam kesepakatan itu? Tidak.
kesepakatan itu berlaku sejak pleno kelulusan. Misal pleno kelulusannya pada tanggal 10 Juli. Itu kan di antara 7 Juli sampai 14 Juli. 10 Juli atau 1 Juli keluar SK-nya. Si A di SD ini. Nah itu tidak baca lagi diganggu. Kalau ke SK dari kementerian, nah itu baru berlaku 4 tahun baru baca digeser. Di sekolah itu tidak baca diganggu juga karena dia diunjuk kepercayaan, diunjuk tugas untuk membenahi sekolah tersebut selama 1 kali masa jabatan. Jadi jangan asu-asu, saya tenang-tenang, masih ada gelombang kedua. Tapi berdoa baik, Bapak Ibu sekalian, cukuplah sampai di sini. Karena apa? Terkait program sekolah penggerak gitu ini takutnya terjadi benturan seperti itu. Karena ada beberapa masalah yang apabila nantinya terjadi benturan otomatis merugikan pemerintah daerah Kabupaten kita. Selanjutnya ini tahap pertama, pengisian biodata kurikulum VT. Nah di dalam login kaget ada yang namanya ngisi kurikulum VT, daftar ngisi biodata. Itu penilaiannya pengalaman Bapak Ibu sekalian selama tugas di sekolah dari kementerian, bukan kami, untuk menentukan Bapak Ibu sekalian layak atau tidak untuk ke seleksi tahap kedua. Dicek pengalamannya, dicek apa tadi ada yang berorganisasi dan lain sebagainya, prestasi apa-apa baik yang didapat dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun terakhir nanti akan diseleksi oleh panitia. Selanjutnya apabila lulus tahap pertama tadi ini, alur tahap kedua login lagi akan diinformasikan lewat tadi email kurikulum prototipe. Jadi nak nyebutnya itu terserah, nak prototipe, nak prototype. Nah perubahan kurikulum ini selama Bapak Ibu mengajar sudah mengalami beberapa kali pembaruan kurikulum Bapak Ibu ya. Pertama kita kenal dengan istilah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ada lagi kurikulum yang juga viral CBSA. Catat sampai habis. Catat buku sampai habis. Cara belajar siswa. Kemudian ada lagi kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum KTSP yang sekarang kita pakai kurikulum K13. Nah sekarang kita kami sosialisasikan seperti yang dikatakan oleh Pak Sai tadi, kami mendapat sosialisasi dari LPMP. Nah, apa yang kami dapat itu akan sampaikan hari ini. Masih semangat Pak Bu? Semangat. Baik, sekarang kita mulai Bapak Ibu ya, tentang lini masa dari kurikulum prototype ini. Kurikulum prototype ini diberikan sebagai opsi tambahan. Opsi tambahan artinya pilihan Bapak Ibu ya, sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Jadi diawali dari pandemi. Pada saat pandemi, jadi pola pembelajaran di sekolah-sekolah kita kan mengalami perubahan. Selama 2 tahun kita tidak melakukan tatap muka karena pandemi ini. Kemudian tatap muka 50%. Nah di awal pra pandemi di akhir tahun 2019 kita masih menggunakan kurikulum 2013.
Kemudian pada masa pandemi di tahun 2020 sampai tahun 2021 kita mengenal dengan istilah kurikulum yang disederhanakan. Karena kondisi pada saat itu kondisi darurat, maka kementerian meminta kepada satuan pendidikan untuk menyederhanakan. Jadi kurikulum K13 itu kita sederhanakan pada masa pandemi. Kemudian pada masa pandemi di tahun 2021, di tahun 2021 sampai tahun 2022, kita menggunakan kurikulum yang disederhanakan. Masih ada juga sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Kemudian ditambah dengan kurikulum prototype ini. Jadi kurikulum prototype ini diimplementasikan secara terbatas pada sekolah penggerak seperti yang dijelaskan oleh Pak Dika tadi. Di tahun 2021 itu sudah dilaksanakan, diuji cobakan secara terbatas pada sekolah penggerak dan SMK kejuruan, SMK keunggulan, pusat keunggulan. Kemudian pada pemulihan pembelajaran tahun 2022, sekarang Bapak Ibu ya, di tahun sampai tahun 2024, sekolah Bapak Ibu sekarang menggunakan kurikulum apa? K13. Ada yang menggunakan kurikulum K13 yang kurikulum portofolio. Portotype atau prototipe yang mana bebo yang putih. Jangan deh portofolio tadi ya, macam itu nak PBG ya. Nah, ngapa dia disandingkan antara kurikulum prototipe dengan program guru penggerak? Karena kalau kita sudah melaksanakan sekolah penggerak, kita harus melaksanakan kurikulum ini. Arahnya ke sana, jadi dia dikawinkan antara sekolah penggerak dengan kurikulum prototipe. Dasarnya ini adalah pertama berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Kerangka dasar pertama sekali. Kita tahu tujuan pendidikan nasional kita adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai agama dan budaya bangsa Indonesia yang tanggap terhadap perubahan tuntutan zaman. Inilah dasar utamanya ini. Karena tuntutan zaman, mungkin kurikulum 13 uji kita lah sempurna. Rupanya masih oleh yang pintar lebih berpikir masih belum sempurna. Nah, kemungkinan arahnya nanti ini adalah pensempurnaan dari kurikulum 13. Itu dasarnya. Dilengkapi dengan ditambah lagi dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah guru penggerak ini sudah mahir ini, sudah viral, tidak jadi aneh lagi ya. Termasuk waktu kita di kelas kemarin. Apa itu profil pelajar Pancasila? Salah satunya adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbineka tunggal ika, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Itu sudah ada di K13, cuman mungkin mereknya lumayan digantinya. Kalau dulu pendidikan karakter atau PPK, ini digantinya dengan profil pelajar Pancasila. Itu dasarnya. Turunnya lagi, diambilnya dengan standar kompetensi kelulusan. Manapun yang diona standar itu duluan. Karena produk suatu sekolah itu dinilai dari hasil siswanya. Kalau siswanya banyak berhasil, maka standar SKN-nya dianggap berhasil. Walaupun tidak saat itu, mungkin 5 tahun yang akan datang. Dari SD ini sudah banyak tembus ke perguruan tinggi Unsri, misalnya sekian persen, itu dianggap dengan SKL kita berhasil. Nah, dukungan dari SKL ini ada standar isi baru, standar proses, dan standar penilaian. Dari 3 itu didukung lagi dengan struktur
kurikulum sama cak kita 13 atur kurikulum kita itu jam bahasa Indonesia ada berapa jam misalnya ya, PJOK-nya berapa jam, itu adalah struktur kurikulumnya yang dibuat oleh satuan prototipe ini kita strukturnya diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk memilah-milah mana yang akan diletakkan di semester 1, mana yang akan diletakkan di semester 2. Nah itulah merdeka belajar. Dia jumlah jamnya per tahun. Nah, per tahun ya. Tuh, ya, jumlah jamnya per tahun. Di situ 144. Nah, setahun. Nah, itu jamnya setahun itu. Nanti seperti sudah dijelaskan oleh Bu Oksina dengan Bu Tomini tadi, ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu boleh Bapak Ibu searching tuh di keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Perbukuan nomor 28 tahun 2021. Nah, dewek cari banyak soalnya. Saya sampai hari ini belum selesai karena balik dari sini bukan ke laptop lagi. Muka yang lain dulu, ke laptop lagi buka. Muka gedung saji maksudnya. Tahu ya. Gedung saji udah dibuka Bu. Jadi silakan nanti di-download itu. Di situ ada semua capaian itu. Ya. Berdasarkan fase. Nah, tidak ada fase. Kelas 1, kelas 2, fase A, 3, 4 fase B, 5, 6 fase C. Nah, di situ ada semua capaiannya. Dan jumlah jamnya tahun. Nanti tinggal dipilih. Oh, ini kelas 1. Kelas 1 di fase A ini dia capaiannya. Di K13 kita mengenal muatan pelajaran. Ada muatan pelajaran yang ada di tema. Masih ingat? Di kelas 1 ada berapa tema? Nah, apanya? Kelas 2? 8. Kelas 3? 8. Kelas 4, 5, 6? 9. Ya? Dibagi-bagi. Sekarang siapa guru kelas? Ada yang guru di sini? Guru. Yang guru. Apa kelas sekolah ini? Bapak guru Pak. Guru kelas berapa Pak? Kelas 6. Sekarang kita tema berapa Pak? Ayo Pak nih. Besok dulu Pak. Tema apa? Tema 6. Ibu tema apa? Ini sudah bulan Februari. Tema 6 itu habis. Sudah sebenarnya sudah masuk tema 7 yang sudah dikatakan tadi bahwa saat ini kita melaksanakan kurikulum 2013 yang disederhanakan secara mandiri oleh sekolah. Kalau Bapak Ibu nyampe 2013 baik, Bu, anak kita tuh ada satu buku itu, ada berapa tema? 4 tema. Satu tema ada 6 pembelajaran. Udah itu datang ke sekolah seminggu paling kencang 2 kali. Ya, 2 hari dia datang ke sini. Nak 6 PPP nak selesaikan. Tidak selesai. Itulah stres murid tadi biasa ke gurunya. Banyaknya tugas. Tidak tergawe. Datang ke sekolah cuma sampai 6 JP. 6 JP kan? Langsung dari 30 balik jam 11. Nggak boleh istirahat. Saat kelas lain. Nah itu ya. Cuma 6 JP. Makanya kita harus disederhanakan. Dari 6 pembelajaran selama seminggu itu harus tuntas 2 hari. Udah itu. Nah pilih aja Bu. Jangan galonyong. Giliran balik sebelum PM dia. Makanya itu yang namanya disederhanakan secara mandiri oleh. Jadi sekarang itu yang kita laksanakan saat ini. Nah di prototipe ada juga nih, itu dia. Kalau di K13 kita mengenal muatan pelajaran dalam tema-tema tadi, banyak temanya. Nah,
Kalau sekarang tanya lagi nih. Kalau tema 6 tuh apa namanya, Bang? Itu kan nomor tema tuh. Kalau namanya apa? Kalau 7? Kewirausahaan. Nah, dia tengok lagi. Ya. Tak apa pun. Ngecut kok nyawak nanya tadi kan? Lupa. Ngeblank langsung. Tak apa pun. Nah, banyak kan? Kalau kelas 1 ada diriku. Ya, tema 1, tema 2 kegemaranku. Nah, itu kelas 1. Tema 3 juga keluargaku. Nah, kalau di prototipe kata ibu Kustina tadi, galonyo ada 7, galonyo 7. Kata ibu Tomini cuk 2, begini untuk yang SD. Tidak yang banyak tadi. Kalau kita hitung berapa tuh? Kata-kata kalau 8W, 6W8, 48 tema ya. Kalau sekarang 48 tema minimal. Kalau ini kaget cuma 2. Yaitu kearifan lokal dan bineka tunggal ika. Itu ikut tema itu lagi tuh. Kemudian sudah dia ngomong ke capaiannya tadi KG itu buat namanya modul ajar.